Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak ibu pada hari ini? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4 tentang menyambut usia balik dengan subtema tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Baiklah anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar, yang kita awali dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin, amin ya Allah. Anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak ibu semuanya dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang kedua, anak ibu semua dapat menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelumnya kalian telah mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih, yang mana tanda-tandanya yaitu yang pertama mimpi basah bagi laki-laki, yang kedua haid atau menstruasi bagi perempuan, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Anak-anak ibu semuanya, selanjutnya kita belajar tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Nah, tahukah kalian apa ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, biologi ini secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Nah, tahap perkembangan manusia ini antara lain adalah usia remaja atau puber. Ayo anak-anak ibu semuanya, kita mengenal masa puber melalui tanda-tandanya. Anak-anak ibu semuanya, kita akan pelajari dulu tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hormon testosteron yang ditandai adanya perubahan fisik pada anak laki-laki. Yang pertama, wajah ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Dan yang ketiga, badan terlihat lebih kekar dan berotot. Dan yang keempat, tumbuhnya jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Dan yang terakhir, pertumbuhan badan bertambah lebih cepat dan nafsu makannya bertambah banyak. Selain fisik, hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental pada anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi lebih cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Dan bila dia mengalami masalah, maka ia akan cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Sedangkan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi bagi anak perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi perkembangan fisik pada anak perempuan seperti 1. Pinggul dan payudara yang mulai membesar, 2. Tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak, 3. Kulit menjadi lebih halus dibandingkan anak laki-laki, yang keempat mengalami menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron juga mempengaruhi perubahan perkembangan mental pada anak perempuan seperti yang pertama ingin dimanja dan diperhatikan, dan yang kedua apabila menghadapi masalah maka ia lebih mudah mengadu, menangis atau menyesali diri. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari materi yang ibu sampaikan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai tentang tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki, yaitu tumbuhnya rambut seperti kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut ketiak dan rambut kemaluan. Yang kedua, pertumbuhan fisik semakin cepat, tumbuhnya jakun, dan perubahan suara. Sedangkan
Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi anak perempuan yaitu tumbuhnya rambut di bagian tertentu seperti rambut ketiak dan rambut kemaluan, dan pertumbuhan bagian pinggul dan dada, dan perubahan suaranya yang semakin lembut, dan kulitnya juga semakin halus. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau anak ibu tanyakan? Baiklah anak ibu yang soleh dan soleha, sampai di sini materi pembelajaran kita tentang tanda-tanda balik menurut pandangan ilmu biologi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pembelajaran kita yaitu tentang kewajiban setelah usia balik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.